surat Al-Baqarah ayat 273. Bunyi firman Allah tersebut adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardh. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Yahsabul jahil agniya. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang yang kaya. Ta'rifum bisimahum minat ta'affuf. Karena mereka memelihara diri daripada meminta-minta. Ta'rifum bisimahum, mereka kamu kenal dengan melihat sifat-sifat mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Jamaah dirahmati Allah, berkaitan dengan berinfak atau membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sudah digariskan. Pemberian atau belanja di jalan Allah ini terbagi kepada dua. Pembelanjaan yang memang diwajibkan kepada kita, kemudian pembelanjaan harta yang berupa anjuran. Yang wajib ini adalah berupa zakat, sedangkan yang anjuran ini adalah berupa sedekah. Kalau kita lihat berkaitan dengan ayat tadi, sebelumnya ada ayat yang menjelaskan tentang perkara sedekah atau memberi sedekah. Ada hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat sebelumnya yang mengatakan diantaranya tidak baiklah bagi seseorang yang sudah bersedekah atau membelanjakan hartanya kepada orang lain atau di jalan Allah untuk menyebut-nyebut sedekahnya tersebut. Karena sedekah yang diberikan di jalan Allah kemudian disebut-sebut dengan pemberian itu akan seperti debu yang terbang, debu di atas batu kemudian ditiup oleh angin sehingga dia tidak berbekas lagi. Nah, kemudian berkaitan dengan orang-orang yang tempat kita ini untuk bersedekah atau berinfak ini. Kalau zakat kita sudah tahu ada 8 asnaf atau 8 golongan yang wajib untuk menerimanya atau kita berikan. Akan tetapi berkaitan dengan sedekah ini ada pula aturan-aturan yang diberikan oleh agama kita, baik tertulis di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang bertanya, kepada siapakah kami patut untuk bersedekah? Para ulama tafsir dan ulama salafus salihin menjelaskan bahwa pemberian kepada orang yang membutuhkan ini adalah satu pemberian yang baik. Akan tetapi akan lebih baik lagi apabila kita berinfak ini kepada orang yang tidak meminta-minta. Bapak Ibu apabila pernah berziarah ke Madinah, ada di dalam Masjid Nabawi sebuah tempat, letaknya itu menjelang daripada makam dan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menghadap ke arah makam Nabi, maka dia terletak kira-kira di sebelah kiri kita ada sebuah tembok yang dibangun agak tinggi daripada lantai Masjid Nabawi. Kemudian dibatasi dengan pagar yang terbuat daripada rantai. Menurut sejarah itu adalah tempatnya orang-orang yang berkumpul. Siapa orang yang berkumpul di situ? Yang disebut dengan Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah, orang-orang berkumpul di sana adalah Ahlus Suffah. Siapa mereka?
Mereka adalah orang-orang miskin, mereka tidak bisa berusaha, mereka tidak bisa bekerja, tapi mereka menyibukkan diri dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Kalau dilihat sepintas, mereka ini adalah seperti orang-orang kaya, bukan seperti orang-orang miskin. Maka disebutlah mereka ini dengan ahlus suffah, yang mereka ini mempunyai karakter yang disebut dengan iffah. Apa itu iffah? Iffah adalah mereka menjaga kehormatan diri mereka sendiri. Maka disebutkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, termasuk ahlus suffah ini. Asbabun nuzul pada ayat ini. Kemudian yahsabuhul jahilu aghnia, orang-orang yang jahil, orang-orang yang matanya tidak tajam menyangka mereka ini adalah orang-orang kaya yang tidak patut diberi. Kenapa dianggap sebagai orang-orang kaya? Karena mereka itu ta'affuf, mereka menjaga kehormatan diri mereka. Mereka tidak mau mengulurkan tangan mereka untuk meminta-minta. Jadi seolah-olah dianggap mereka ini adalah orang kaya. Padahal sebenarnya mereka adalah orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian kata Allah lagi, ta'rifuhum bisimahum. Kalian akan mengenal karakter mereka, bahwa sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang perlu untuk diberi sedekah atau berinfak kepada mereka. Bagaimana karakter mereka? Mungkin saja kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana wajah daripada orang yang menahan lapar, bagaimana wajah orang yang tidak makan seharian. Maka orang-orang yang betul-betul memperhatikan akan melihat, oh ternyata orang ini adalah orang yang memerlukan. Dan kalaupun mereka meminta, kata Allah, la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta dengan memaksa. Mereka tidak meminta dengan memaksa. Nah, jamaah dirahmati Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meminta-minta atau mengemis kepada manusia, maka ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Apabila ada seorang manusia meminta-minta kepada manusia lain, maka ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Apa maksud hadis ini? Orang yang meminta-minta selama di dunia ini, maka dia akan kehilangan daging mukanya nanti di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini nomor 1474 dan juga terdapat dalam hadis Muslim nomor 1040. Kemudian lagi dari Hubaisy bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad nomor 165 dan Syekh Suhaib Arnaud berkata di sini sahih dilihat daripada jalur lain. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri jika ia meminta-minta, kecuali jika ia meminta-minta kepada penguasa atau meminta pada perkara yang benar-benar ia memerlukan. Hadis An-Nasa'i. Kemudian juga terdapat dalam hadis Tirmizi, riwayat Ahmad, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian lagi ada sebuah hadis dari Qabisah. Disebutkan dalam hadis Qabisah ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali pada 3 orang. Ada 3 orang yang boleh meminta-minta. Yang pertama, kata Rasulullah, seseorang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh meminta-minta. Artinya dia menanggung hutang orang lain, ada orang berhutang lalu dia bayarkan sehingga dia pun kehilangan hartanya, maka ini boleh orangnya meminta-minta. Kemudian yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya sehingga ia tidak punya apapun, maka orang ini boleh meminta-minta dengan syarat sampai dia mendapat kembali sandaran hidupnya.
Dan yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal di antara kaumnya berkata, ada 3 orang, ada seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, miskin dia, fakir dia, lalu ada 3 orang yang berakal, 3 orang yang sehat akal pikirannya di antara kaumnya itu. Lalu ia berkata, si fulan benar-benar telah ditimpa kesengsaraan, maka boleh baginya untuk meminta-minta dengan syarat sampai dia mendapatkan sandaran kehidupannya. Meminta-minta selain daripada ketiga hal itu, hai Qabisah, kata Rasulullah, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah orang yang memakan harta yang haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin jamaah dirahmati Allah. Jadi di sini sudah nampak bagi kita bagaimana kita memberi dan bagaimana kita meminta. Berkaitan dengan ini ada juga orang yang bertanya, saya berdagang setiap hari, kemudian ada peminta-minta yang datang, dari hari ke hari itu saja orangnya. Kalau seandainya saya tidak memberi, saya takut nanti Allah marah kepada saya, karena dianggap saya ini orang pelit, orang bakhil, sementara orangnya itu saja. Maka untuk jawabannya bisa kita lihat kepada hadis Qabisah dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Apakah orang itu meminta-minta dia memenuhi 3 syarat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi? Apakah dia ini adalah orang yang menanggung hutang orang lain? Apakah dia ini ditimpa musibah sehingga dia tidak punya apa-apa lagi? Atau apakah dia ini memang sudah sepakat orang di kaumnya itu mengatakan dia miskin? Kemudian di dalam riwayat lain juga dikatakan, orang yang meminta-minta tersebut tidak boleh dia merendahkan dirinya. Tidak boleh dia merendahkan dirinya. Maksudnya apa itu? Dia tunjukkan, saya miskin ini, tolonglah saya, segala macam ungkapan yang menunjukkan bahwa dia perlu untuk dikasihani. Maka ini tidak dibolehkan. Jamaah surah dirahmati Allah. Maka Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir menjelaskan, jika seseorang itu butuh, perlu dia, namun ia belum mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, maka dibolehkan dengan syarat ia tidak menghinakan dirinya, kemudian tidak meminta terus-menerus, kemudian juga tidak mendesak kepada orang yang memintanya. Bagaimana meminta terus-menerus? Setiap waktu dia datang, kemudian mendesak terus, kasihlah saya. Kalau belum dikasih dia lagi, maka dia belum pergi dari orang tempat dia meminta itu. Kemudian tidak pula menyakiti tempat dia meminta. Ini dikatakan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir, karena kalau dia lakukan seperti apa yang dikatakan tadi, maka sesungguhnya meminta-minta yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi bagaimana hukumnya ini? Ada orang yang tiap hari meminta ke tempat saya, bolehkah saya beri? Terserah kepada kita. Kita hitunglah, kita ukurlah dengan apa dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW tadi. Dan jangan kita merasa bersalah. Kenapa demikian? Karena akhirnya meminta-minta bisa dijadikan sebagai profesi. Minta-minta bisa dijadikan sebagai profesi. Kalau sudah meminta-minta menjadi profesi bagi seseorang, maka rusaklah tatanan umat Islam ini. Orang hanya akan bisa menadahkan tangan saja. Dan ini sudah menjadi pemandangan yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya maaf saja, ini ada kami sendiri yang mengalami langsung. Sekarang sudah ada kotak yang dijalankan, mohon bantuan untuk anak yatim. Mohon bantuan untuk anak yatim. Anak yatim ini, perintah Allah ini, orang yang tidak menyantuni anak yatim akan masuk ke dalam neraka. Lalu sedihlah kita. Ada seorang sahabat ditanyanya betul itu, sebenarnya siapa yang anak yatim ini? Apakah Anda ini yang bawa kotak ini yang anak yatim? Lalu katanya, sebenarnya bukan saya Pak. Lalu kenapa Anda menjalankan bantu anak yatim? Ada orang yang menyuruh saya untuk menjalankan kotak ini. Kemudian Anda dapat apa? Nanti setelah dikumpulkan uang itu saya akan dikasih bagian daripada itu. Dari orang yang tidak ketahui.
Ini yang kita sampaikan ini bukan memprovokasi untuk menjadikan kita menjadi orang yang pelit, tidak, tapi supaya pembelanjaan kita yang kita niatkan di jalan Allah ini betul-betul dia menjadi tepat sasaran, sehingga tidak menjadi satu perbuatan yang sia-sia. Meskipun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, apapun yang kita infakkan dengan niat karena Allah, maka Allah Maha mengetahui. Dulu pernah ada terjadi kejadian, ada seorang yang kaya. Dia berkata, malam ini saya akan berinfak. Kemudian dia bertemulah dengan seorang pezina. Dia infakkan hartanya itu kepada pezina. Besoknya orang sekampung ribut. Semalam ada si fulanah, dia adalah seorang pezina, dia mendapat sedekah. Orang protes, kenapa dia harus mendapatkan sedekah? Kemudian orang ini malam berikutnya berkata lagi, malam ini saya akan berinfak. Lalu dia keluar membawa hartanya dan bertemu dengan seorang kaya. Dia katakan, ini saya infakkan harta saya kepada Anda. Besoknya orang kampung heboh lagi. Apa kata orang kampung? Semalam ada orang kaya mendapat sedekah. Malam berikutnya orang yang suka berinfak ini keluar lagi. Apa katanya? Malam ini saya akan berinfak lagi. Lalu yang menerima infaknya itu adalah seorang pencuri. Besoknya kampung menjadi heboh lagi. Semalam ada seorang pencuri yang mendapat infak. Orang semua protes. Kenapa demikian? Setelah mendengar bahwa yang pertama dia sedekahi itu adalah pezina, kemudian yang kedua adalah orang kaya, yang ketiga adalah pencuri, dia berpikir, apakah infak saya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu datanglah malaikat kepada orang tersebut dan berkata, infakmu dengan niat karena Allah akan diterima oleh Allah. Pezina yang engkau beri infak, mudah-mudahan dia tidak akan berzina lagi. Orang kaya yang engkau beri infak, mudah-mudahan dia akan tersentuh, mudah-mudahan dia juga akan suka untuk menginfakkan hartanya. Sedangkan pencuri yang engkau beri infak, mudah-mudahan dia akan berhenti daripada mencuri, karena dia mencuri disebabkan oleh keterbatasan dia mendapatkan kebutuhan daripada kehidupannya. Jemaah dirahmati Allah, maka dari uraian hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, kemudian juga pada kisah yang kita sampaikan, nampaklah bagi kita bahwa kita semua ingin beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pendekatan diri kita, beribadah kita kepada Allah. Tapi mari beramal dengan cerdas dan beramallah dengan ilmu, karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin dunia maka hendaklah berilmu, siapa yang ingin akhirat hendaklah dia berilmu, siapa yang ingin keduanya maka hendaklah dia berilmu. Setiap perbuatan baik lagi akan lebih baik apabila dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Biar sedikit tapi ada dasarnya, mudah-mudahan amal tersebut akan menjadi satu amalan yang sempurna di sisi Allah.